siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, darurat corona bukan hanya tingkat keterisian tempat tidur yang penuh, tapi juga tabung-tabung oksigen yang hilang. Benarkah hanya sekadar karena tingginya permintaan? Ataukah ada hal lain yang belum diungkapkan? Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya akan menelusurinya. Ikuti saya. Dengan kepanikan itu akhirnya saya harus mencari oksigen. Bagaimana caranya? Nggak ada kosong. Harganya ya naik lah, 2-3 hari ini naik. Anda bisa melihat, saudara, ini antrian memang luar biasa. Iya, antrian untuk masuk ke Pasar Pramuka. Saya mendapatkan pembeli yang akhirnya dapat regulator. Ini regulator, Pak, ya? Iya, regulator oksigen. Susah dong nyari tadi? Wah, hampir semua keliling-keliling saya, Pak. Keliling-keliling. Dan harganya pun kalau ada gila-gilaan. Oksigen sejak kapan hilang, Pak, ya? Sejak seminggu yang lalu lah, Jumat sore. Baru semingguan? Iya, baru semingguan. Ya, saya mengimbau kepada masyarakat, tabung oksigen ini jangan menjadi tren. Oh, banyak seperti itu, Pak? Ya, ada seperti kayak Yang buat jaga-jaga? Buat jaga-jaga. Saturasi atau O2 dalam darahnya itu turun sampai 88. Yang rekomendasi yang benarnya kan di angka 95. Jadi saya cukup panik. Bagaimana caranya? Membuat oksigen darurat dengan menggunakan aerator. Aerator itu yang biasa digunakan untuk gelembung ikan. Bisakah itu? Kebetulan tim kami langsung siap mencoba sistem tersebut. Saudara, akibat dari langkanya tabung oksigen, nggak ada banyak yang membutuhkan, lalu kemudian ia terpaksa membuat ala kadarnya. Sejumlah video viral. Benarkah hal demikian? Saya mencoba mengumpulkan informasi ini bersama sejumlah informasi yang lain terkait langkanya tabung oksigen. Berikut informasinya. Sementara suplainya mungkin masih belum bisa tercukupi dengan baik, sehingga memang kalau dibilang keterbatasan oksigen, ya Harus mencari oksigen. Bagaimana caranya? Ini saya coba-coba saja. Suasana tak biasa. Lihatlah. Di depo pengisian oksigen di Jakarta, antrean merajalela. Petugas Satpol PP di lokasi pun terus beri himbauan jaga protokol kesehatan. Warga rela antre bahkan berjam-jam karena stok oksigen medis di hampir seluruh daerah di Pulau Jawa langka, termasuk di ibu kota. Muka di Raja Wali, Raja Mada. Wah, nggak ada kosong. Saya di kaki laut di dalam Minangkabau sini. Cuma sini aja? Iya, sini semua. Yang lain juga semua selalu terus mari. Lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia ditengarai jadi penyebabnya. Kementerian Perindustrian mencatat, sejak kondisi darurat COVID, kebutuhan oksigen medis naik hampir 2 kali lipat dibanding kondisi biasa. Peningkatan kebutuhan oksigen medis ini membuat peruntukannya diubah seketika. Sebelumnya, rasio peruntukan oksigen bagi keperluan medis dan industri adalah 40 berbanding 60. 40 untuk medis dan 60 untuk keperluan industri.
Sejak diberlakukannya PPKM darurat awal Juli, peruntukan oksigen drastis diubah. 100% seluruhnya untuk kebutuhan medis yang disalurkan ke rumah sakit dan fasilitas kesehatan. Jika oksigen bisa diproduksi di dalam negeri, bagaimana bisa terjadi kelangkaan di pasaran yang akibatkan antrean? Menteri Kesehatan RI Budi Sadikin menjawabnya. Sebenarnya setelah dilihat bukan masalah jumlahnya yang kurang, tapi karena ada peningkatan yang tinggi sehingga perputaran tabungnya itu mesti dijaga. Sama seperti kita punya tabung LPG misalnya, di rumah kita punya 2 tabung. Kalau misalnya sebelumnya sebulan sekali diganti, karena sekarang penggunaannya lebih sering, ya mungkin mesti seminggu sekali diganti atau 3 hari sekali diganti. Nah, isunya adalah banyak yang kemudian tabung LPG-nya supaya nggak terlalu sering gantinya pengen nambah 4. Nah, itu yang kita ajarkan. Sebenarnya nggak perlu. Di tengah kelangkaan pasokan oksigen medis, muncul video amatir. Seorang warga membuat oksigen sendiri untuk keluarganya yang terpapar COVID-19, tapi tak dapatkan tabung oksigen. Ini saya coba-coba saja. Ini pertama saya siapkan. Nih, 1 botol aqua. Ini diisi air langsung separuh ini ya. Separuh 1 botol aqua ini yang kecil ini, yang kecil. Lanjut saya belikan alat untuk udara yang untuk di kolam ikan. Nah, ini yang di kolam ikan ini yang BS410 ini. Lanjut kita siapkan selang. Selang ini sesuai kebutuhan ya. Kelihatan ya. Nah, ini. Dengan demikian ini di botol ini cuma 1 ya. Jadi itu kalau dua-duanya dicolokin, dimasukkan dalam stop kontaknya, dua-duanya akan mengeluarkan gelembung udara dan akan menghasilkan O2 yang jernih yang bisa langsung digunakan kepada pasien. Bisakah metode ini digunakan? Dan adakah sebab lain sehingga oksigen menghilang? Aiman menelusurinya. Saudara, saya berada di depan Pasar Pramuka, Jakarta Timur. Anda bisa melihat, saudara, ini antriannya memang luar biasa. Iya, antrian untuk masuk ke Pasar Pramuka. Ini adalah salah satu sentra atau pusat penjualan oksigen medis. Saya ingin menelusuri, saudara, terkait dengan oksigen yang hilang. Saya akan masuk ke dalam, saudara, dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Saya akan tetap menjaga. Ya, bahkan jalan kaki pun susah. Ini dijaga oleh petugas. Selamat pagi, Pak. Sehat selalu, Pak. Mari. Permisi, Mas. Sebelum masuk diwajibkan untuk cuci tangan. Karyawan di sini banyak yang positif, Pak. Sempat ada yang kena? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Alhamdulillah. Sehat semua, Pak ya. Mudah-mudahan. Masuk sini. Terima kasih. Anda bisa melihat, saudara, di dalam cukup berdesak-desakan. Saya tidak akan masuk ke dalam, saudara, karena memang terlalu rapat. Anda bisa melihat sana. Saya akan mencari yang sedikit lengang. Pak, permisi. Yang jual tabung oksigen di mana, Pak? Di seberang. Oh, sebelah sini ya. Pak Hasan, penuh sekali Pak Hasan ya? Betul, Pak. Udah 3 hari. 3 hari ini ya? Iya. Dan memang rapat di bawah ya? Banyak sekali ya, berdesak-desakan. Iya. Di sini agak sedikit lengang ya. Iya. Permisi Mbak, saya mau tanya, untuk tabung oksigen ada? Nggak ada, Bos. Habis. Sejak kapan habisnya? 2 hari yang lewat. 2 hari. Kapan datang lagi katanya? Belum tahu. Nggak jelas. Oke, makasih. Ibu siapa namanya? Ibu Yeni. Makasih Bu Yeni ya. Mari. Tidak ada emang, saudara. Ada lagi Pak mungkin Pak? Tempat mana Pak? Udah, Pak. Permisi, dengan Ibu siapa? Ibu Yayat. Ibu Yayat. Jual oksigen Bu? Kosong, Pak. Kosong. Yang jual yang masih ada di mana Bu? Kurang tahu, Pak. Nggak ada. Habisnya dari kapan? Kemarin, Bu. Kemarin kayaknya. Cara aku beli yang 1 kubik. Oh, masih ada di sini ya? Masih ada. Kemarin. Yang ada tinggal yang setengah kubik itu ada 2 kalau nggak salah. Tapi sekarang udah nggak ada? Sekarang udah nggak ada. Kapan lagi datang katanya? Kurang tahu. Nggak jelas. Makasih ya Bu ya. Mari. Saya ingin perlihatkan sedikit, saudara, situasi di dalam. Ya, ini tidak terlalu padat, tapi tetap ramai.
Saudara, saya akan mencari sejumlah pembeli di sini. Saya mengetahui apa yang mereka beli, apakah mereka juga membutuhkan oksigen. Saya akan mencoba untuk mewawancarai beberapa dari pembeli yang ada di Pasar Pramuka ini. Itu dengan protokol kesehatan. Saya akan mencoba tetap berjaga jarak meskipun juga saya tidak akan masuk ke dalam karena memang terlalu rapat di sana. Ini regulator Pak ya? Iya, regulator oksigen. Oksigen Untuk tabungnya nggak ada? Tabungnya kosong semua. Susah dong nyari tadi? Wah, hampir semua keliling-keliling saya, Pak. Keliling-keliling. Dan harganya pun kalau ada gila-gila nih. Saya akan melisiknya eksklusif